Masuk ke bagian ketiga, yaitu kepemimpinan etis. Kita tahu semua bahwa etika menjadi salah satu dasar bagi kita, terutama di Indonesia atau di wilayah yang memiliki budaya ketimuran. Budaya ketimuran artinya bahwa kita memiliki satu budaya kesopanan, kita memiliki satu budaya untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, ini juga tercermin atau harus terrefleksi dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan untuk mampu memahami apa itu etis, apa itu ethical, dan bagaimana kemudian berperilaku ataupun mengambil keputusan secara etis, gitu ya. Nah, kita mulai dengan pemahaman. Etika adalah standar yang benar atau salah dari seseorang individu yang mampu mempengaruhi perilaku individu tersebut. Sehingga pada dasarnya setiap individu akan berperilaku berdasarkan referensi atau pedoman benar dan salah. Karena ini yang menjadi pedoman atau kontrol bagi individu untuk bisa bersikap, dikatakan bersikap menghormati, sopan, ataupun tidak sopan. Nah, tentu saja masing-masing individu memiliki batasan yang sedikit berbeda atau bahkan cukup berbeda. Yang berikutnya adalah pemimpin yang etis adalah pemimpin yang berani mengambil suatu tindakan atau keputusan yang benar. Maka untuk bersedia mengambil keputusan yang benar, hal ini akan mendatangkan berbagai macam risiko, akan mendatangkan berbagai macam konsekuensi. Nah, pemimpin yang etis itu adalah pemimpin yang berani untuk menerima risiko tersebut. Jadi kalau misalnya pemahaman mengenai benar dan salah dirasa sangat baik dan ternyata keputusan yang diambil ini tidak disetujui, tetapi jika dirasa itu merupakan masuk ke dalam nilai-nilai norma dan kebenaran, maka harus diambil. Akan tetapi keputusan ini tidak populer, sehingga pada akhirnya mendatangkan banyak sekali protes dan segala macam. Pemimpin yang etis harus berani menanggapi hal itu. Jadi pemimpin tidak harus kemudian mengamankan posisinya, gitu ya, demi untuk melakukan keputusan yang salah demi untuk mengamankan posisinya, ya. Jadi itu tidak dibenarkan, gitu ya, tidak di dalam konsep ini tidak sesuai. Oleh karena itu pemimpin diharapkan untuk berani mengambil keputusan yang dirasa benar meskipun hal itu mendatangkan risiko. Bicara pemimpin etis, kita akan pada akhirnya sampai ke satu titik untuk melihat seperti apa pemimpin etis tersebut. Dalam hal ini adalah karakteristiknya. Nah, ada beberapa karakter yang kita bisa lihat mengenai pemimpin yang etis. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang berikutnya adalah terbuka terhadap ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah berpedoman teguh pada kesetaraan. Poin pertama, integritas. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki hati nurani yang sangat baik, bersih, gitu ya, sehingga mampu membedakan mana yang patut untuk dilakukan, mana yang tidak. Jadi integritasnya sangat baik. Yang kedua adalah kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan, karena memang seorang pemimpin harus berani rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, ya. Kepentingan ini juga salah satunya adalah terkait dengan kepentingan pribadi yang bersifat kekeluargaan, kerabat, dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi punya sebuah pemikiran bahwa hal-hal baru yang kemudian mampu menjadi inovator bagi permasalahan yang muncul yang ada dalam organisasi akan bisa digunakan dalam organisasi. Ya, jadi tidak menutup mata terhadap
hal-hal yang baru yang justru lebih bermanfaat bagi organisasi daripada hal-hal yang sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah berpedoman teguh pada kesetaraan. Nah, dalam menjadi pemimpin, untuk menjadi etis, kita harus melihat semua itu dalam posisi setara. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang kemudian menjadi anak emas, tidak ada yang menjadi lebih diunggulkan dari pihak yang lain, karena dengan cara seperti ini maka pemimpin akan selalu bersikap objektif demi kepentingan organisasi yang lebih tinggi. Itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.